Halo semuanya. Hehe. Wah, oke. Kali ini kita general reading ya. Bukan pilih kartu lagi. Jadi aku mau pembacaan umum yang kali ini ya. Energi banyak orang. Energinya universal banget. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok, energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Ini videonya bisa sih berlaku kapan aja, timeless. Mungkin sudah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya ya. Oke. Kita ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang Maha Kuasa. Kalau mau pembacaan tarot, energi personal, keperluan pribadi, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Oke, sekarang temanya judul general reading kali ini tentang yang ingin disampaikan ke kamu ya. Itu judulnya. Kita bakalan lihat apa yang ingin disampaikan ke kamu. Ini bisa dari semesta, bisa juga dari seseorang ya. Jadi aku bakalan clarify energi yang ingin disampaikan oleh semesta ke kamu dan juga yang ingin disampaikan seseorang ke kamu ya. Seseorang ini bisa yang kamu fokuskan seperti itu. Oke. Aku udah shuffle opening cards-nya, kartu pembukanya, biar nggak lama banget durasinya. Hehe. Oke, pertama ada a time to give rather than take. Oke. Show the world the real you. Prosperity lies ahead. Meditate and contemplate. Step out of your comfort zone. The answer you need are coming. Wah, oke. Jadi ya, kalau aku lihat ini untuk kartu-kartu pembukanya, ada yang ingin disampaikan oleh semesta ke kamu, bahwasanya ya hidup ini teruslah untuk memberi, dan memberi. Mungkin yang balance itu, yang seimbang itu take and give ya. Menerima, memberi harus seimbang. Tapi pada hakikatnya sebuah ketulusan itu teruslah memberi. Give and give gitu. Itu baru benar-benar tulus sebenarnya. Jadi kalau memang mau dapat pahala, mau dapat balasan yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa, ya teruslah berbuat tulus kepada orang lain, ke siapapun itu ya. Jadi kalau kamu merasa banyak orang atau ada orang yang gak menyeimbangkan kebaikan kamu, ada yang gak membalas kebaikan kamu, ya ikhlaskan aja. Karena sebenarnya kamu udah banyak menabung pahala. Jadi kamu bisa menuai nanti di akhirat gitu. Dan di sini semesta nyampein ke kamu, tetaplah jadi diri kamu sendiri ya. Jadilah kamu apa adanya. Jadilah seperti diri kamu sendiri yang benar-benar gak penuh kepalsuan, gak penuh dengan tricky, dan ya tunjukkan aja diri kamu yang sesungguhnya gitu. Kalau kamu ingin sedih, ya gak apa-apa nangis. Kalau lagi senang gak apa-apa tertawa gitu. Cuma jangan berlebihan ya. Kadang sedih berlebihan, bahagia berlebihan itu juga sebenarnya gak tepat ya. Supaya tidak terlalu ada efek yang mengerikan. Contoh kayak
Kalau sedih berlebihan, takutnya jadi stres, depresi. Terus kalau tertawa berlebihan, takutnya ya jadi kayak orang gila gitu. Atau ya bisa ada energi-energi negatif nanti yang muncul gitu ya. Pokoknya nggak boleh berlebihan. Dan ini semesta ingin nyampein ke kamu kalau kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan itu sudah ada di depan mata kalau kamu melakukan hal yang disampaikan tadi ya. Soalnya ya secara autentik kamu tuh memang benar-benar ya hidup itu kamu jalani dengan apa adanya, sebagaimana adanya diri kamu gitu ya, sebagaimananya jati diri kamu, seperti itu autentiknya kamu. Jadi kalau kita hidup apa adanya ya pasti seneng lah ngejalanin hidup ini. Terus kalau kita lebih banyak memberi, lebih banyak berkorban ke orang, kan sebenarnya kita tuh bisa lebih tenang hidupnya karena kita nggak ngerasa berutang sama orang gitu. Jadi kalau kita renungkan, sebenarnya kalau lebih banyak give ke orang itu ya, itu hidup kita sebenarnya semakin berlimpah nantinya. Karena ketika kita memberi, ya artinya kita juga siap diberi oleh Yang Maha Kuasa gitu. Kamu memberi sesuatu ke seseorang, Tuhan bisa ganti itu berkali-kali lipat gitu maksudnya ya. So ya hidup seperti itu sebenarnya sejahtera gitu ya, walaupun kadang ngerasa nyebelin, ngerasa kayak nggak enak aja kalau orang nggak ngebales kebaikan kita, tapi ya udahlah, ikhlasin aja. Lebih kayak berharap ada pahala, ada berkat dari Yang Maha Kuasa gitu. So di sini juga semesta menyampaikan bermeditasilah, berkontemplasilah, lebih banyak mengumpulkan energi-energi positif. Kalau kamu merasa orang-orang di sekitar kamu itu benar-benar nggak enak ya, misal kayak ada teman-teman yang toksik atau saudara atau ya sekitar-sekitar kamu ada orang-orang yang toksik, coba yang seperti itu lebih bagus nggak usah terlalu dekat dengan orang-orang kayak gitu. Soalnya itu takutnya membuat kamu jadi semakin toksik juga gitu, semakin negatif juga. Jadi kalau kamu merasa udah nggak satu frekuensi dengan orang-orang yang tukang gosip, dengan orang-orang yang suka gibah, dengan orang-orang yang suka membanding-bandingkan, dengan orang-orang yang suka menghakimi. Nah, kalau kamu ngerasa nggak satu frekuensi dengan mereka, lebih bagus biasa aja ke mereka. Tetap silaturahmi, tapi jangan terlalu dekat. Karena ya, kita lebih baik mengumpulkan energi yang positif aja. So, lebih lebih hidup yang positif. Boleh berteman sama siapa aja, tapi disaring ya, disaring. Yang toksik itu kalau bisa biasa-biasa aja. Sedangkan yang positif itu cobalah untuk lebih saling merangkul supaya kehidupan kedepannya semakin positif gitu. Karena kamu perlu keluar dari zona nyaman kamu. Sampai kapan kamu hidup berdasarkan standar mereka, penilaian mereka. Jadi kamu juga perlu hidup dengan cara kamu sendiri. Selagi itu baik, selagi itu bagus, kenapa harus ngikutin orang gitu ya. And then jawaban yang kamu tunggu selama ini akan datang. Entah itu jawaban doa-doa kamu, entah kamu bertanya-tanya terhadap sikap seseorang. Nah, kamu bakalan menemukan jawabannya. Misal kayak kamu menunggu komunikasi, kamu menunggu kabar, kamu menanti jawaban dari seseorang, atau ya kejelasan dari seseorang. Nah, kamu bakalan menerimanya. Asalkan kamu udah melakukan hal-hal yang aku sampaikan tadi. Karena itulah yang disampaikan semesta juga untuk kamu gitu. Aku juga lihat ya, ini semesta menyampaikan semakinlah
mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Jangan pernah bosan untuk berdoa, ya. Jangan jenuh-jenuh untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Sampaikan isi hati kamu sama Tuhan. Sampaikan keluh kesah kamu melalui doa-doa kamu. Misal kalau kamu mencintai seseorang, kalau kamu terkoneksi sama seseorang, ya doakan dia, ya. Terus meneruslah doakan dia. Kamu bisa ya seperti kayak curhat sama Yang Maha Kuasa, bilang kalau memang dia adalah jodoh aku, tolong didekatkan. Kalau memang dia bukan jodoh aku, tolong dijauhkan. Atau kamu bisa bilang sama Tuhan, kalau memang dia jodohku, biarlah perasaan ini makin dalam. Tapi kalau dia bukan jodohku, biarlah perasaan ini menghilang gitu. Tapi kan ada juga ya situasi rumit, kondisi yang rumit. Contohnya kalian misalnya punya perbedaan, atau ada yang terhalang oleh seseorang gitu. Ya kamu curhat aja sama Yang Maha Kuasa, ya. Kalau kamu nggak bisa komunikasi dengan dia, kamu bisa kan selalu komunikasi sama Yang Maha Kuasa. Bilang sama Tuhan kalau ya kamu benar-benar hanya mengandalkan Yang Maha Kuasa. Karena nggak ada yang bisa diandalkan di dunia ini, gitu kan. So ya, sampaikan semua unek-unek kamu sama Tuhan. Bilang kalau ini situasi nggak mudah, ini situasi rumit. Perasaan ini muncul tiba-tiba. Wah, atau kayak ya aku juga nggak tahu nih, tiba-tiba aku mencintai dia malah semakin dalam, padahal kami berbeda, padahal ini ada orang lain. Aku harus gimana ya Tuhan gitu. Jadi ya doakan aja. Bisa juga kayak kalau kamu merasa ini sudah tidak worth it, tidak layak, minta kekuatan sama Tuhan supaya kamu perlahan bisa move on, bisa melupakan dia gitu. Jadi ya minta kekuatan supaya aku bisa perlahan melupakan dia gitu. Atau ya anggap aja kepedihan, kesakitan, rasa sakit itu bisa menggugurkan dosa kamu selama ini gitu ya. Oke, sekarang kita lihat apa yang mau dia sampaikan ke kamu, seseorang itu ya. Oke. Yang ingin dia sampaikan ke kamu. Seseorang yang kamu fokuskan. Eight of Swords. Three of Cups. Ten of Pentacles. Five of Coins. Nine of Wands. The Empress. Seven of Coins. Oke. Aquarius ya. Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Banyak ya. Tapi yang kuat ini Libra, Taurus, Virgo, Aquarius, Pisces, Gemini. Oke. Cancer juga ada nih. Oke. Jadi yang pengen dia sampaikan ya ke kamu. Sebenarnya dia tersiksa juga dengan kondisi kalian ya. Dia sebenarnya tersiksa juga sama koneksi ini. Cuma dia nggak bisa mengekspresikannya. Dia mungkin nggak kayak kamu. Kamu orangnya lebih ekspresif. Kamu tuh orangnya lebih kayak ya apa yang kamu rasakan kamu langsung utarakan. Kalau dia nggak seperti itu ya. Dia tahu ini sakit banget.
koneksinya, tapi dia diam, dia tuh nggak bisa berkata-kata. Dia tuh sebenarnya udah berusaha berkali-kali supaya menemukan solusi ya atas hubungan kalian, relasi atau koneksi kalian. Tapi dia kayak ngerasa nggak nemu harus bagaimana jalan keluarnya gitu. Karena beberapa kalian dealing sama orang yang konflik hidupnya itu banyak lah. Dia ada konflik sama keluarganya. Keluarganya tuh banyak maunya, banyak nuntut gitu. Terus dia mungkin ada dealing juga sama yang lain, ada urusan sama yang lain, ada prioritas yang lain juga gitu. Jadi apa ya, dia tuh terjebak sama situasi sebenarnya, terjebak sama keadaan. Makanya sulit banget berdamai dengan keadaan ya. Di satu sisi dia mencintai kamu, menyayangi kamu, dia tuh sebenarnya nggak terlalu peduli ya tentang perbedaan. Dia tuh sebenarnya nggak terlalu pusing tentang apa ya yang membedakan kalian, atau ya sebenarnya bukan masalah rintangan dan tantangan itu, bukan tentang itu sebenarnya, tapi lebih kayak kemampuan dia itu loh. Dia tuh nggak punya kemampuan untuk menghadapinya gitu, dan dia pun nggak punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Jadi ya ini perang batin. Kok jadi perang batin dan perang mental juga mungkin ya, karena ini udah benar-benar nggak stabil secara emosional, nggak stabil juga secara kejiwaan dia ya pokoknya aku rasa dia benar-benar stres, depresi, bahkan frustasi. So nggak hanya kamu yang tersiksa, dia pun begitu. Nah dia pengen nyampein ke kamu seperti itu ya. Jadi kamu kalau menilai dia tuh ya mungkin kamu ngelihat dari kasat mata aja. Kamu ngerasa apa aku aja yang kayak orang gila gitu. Apa aku aja yang kayak jadi bucin banget. Apa aku aja yang ngerasa konflik batin sama nih orang gitu. Tapi ya itu perspektif kamu aja, penilaian kamu doang. Itu sudut pandang kamu aja. Karena pada kenyataannya ya dia pun merasa sakit. Dia merasa sama banget kayak kamu, gelisah. Benar-benar jadi susah tidur, sering insomnia, ya sering banget. Jadi kayak mager ngapa-ngapain, nggak fit ngapa-ngapain, ngerasa kayak nggak punya tujuan hidup lagi gitu ya. Sama sih yang kalian rasain gitu. Dan mungkin kamu sering ngerasa kesepian, nah dia pun sering ngerasa kesepian. Jadi nggak hanya kamu. Kalau kamu masih mending ya, kamu kesepian, kamu masih bisa nonton YouTube, nonton tarot. Kalau kamu kesepian kan masih bisa kayak gitu, nonton tarot, cari pencerahan atau reading tarot gitu, personal reading. Nah kalau dianya kan dia itu belum kayak kamu, dia belum seperti kamu. Jadi kalau dia kesepian ya hanya bisa meratapi nasib, hanya bisa overthinking. Dia kalau kesepian ya hanya bisa stalking kamu doang, hanya lihat-lihat kamu doang dari jauh gitu. Ya hanya bisa ngelamunin kamu aja gitu sih. So ini benar-benar nggak sebaik atau nggak sebagus yang kamu bayangkan. Kalau kamu merasa dia fine-fine aja, dia bisa kesana kemari ya oke lah. Kalau secara kasat mata, yang dilihat oleh mata memang gitu, tapi kan hati siapa yang tahu, hati dia itu hancur-hancuran banget. Oke, kita lihat lagi ya yang ingin dia sampaikan. Perception, passion.
mysticism, complacency, vanity, enlightenment. Oke. Jadi dia tuh pengen sampaikan ke kamu sekarang perspektifnya itu udah berbeda ya. Dia tuh udah nggak seperti dulu kalau aku lihat. Kalau dulu dia bisa aja nggak terlalu baik, atau kamu merasa ya sebelumnya memang dia tuh nggak ada itikat baik untuk kamu, tapi ya ini orang perlahan sebenarnya berubah ya. Kalaupun belum kamu lihat secara tindakan, tapi cara energi dia itu udah ke arah yang lebih baik. Kenapa seperti itu? Karena kalau kemarin dia lebih sering mengabaikan kebaikan-kebaikan kamu, dia sering mengabaikan hal-hal positif dalam diri kamu. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang dia malah sering banget ingat terus hal-hal positif yang kamu lakuin ke dia. Dia ingat semua kebaikan-kebaikan kamu gitu. Cuma beberapa kalian ini kan pasif banget sekarang. Kamu pasif banget di mana aja. Mungkin kamu kayak orang yang memang stuck gitu ya, karena koneksi kuat sama dia. Entah kamu tuh mungkin sudah mulai nggak terlalu aktif di media sosial, di sosmed gitu. Kamu pasif mungkin, beberapa ada yang gitu ya. Nah, dia kan hanya bisa stalking kamu di sosmed gitu. Jadi kalau kamu pasif, dianya kecarian sebenarnya. Dia merasa kayak, kamu kemana? Kamu tuh sebenarnya kenapa? Kok udah jarang nge-up sesuatu di sosmed gitu. Ya, karena dia sayang sama kamu, terkoneksi terus sama kamu kan, rasa penasaran itu akan terus muncul. Pengen tahu terus kabar kamu. Kamu tuh kayak gimana hidupnya sekarang. Nah, seperti itu. Beberapa ya. Jadi ada yang ini sih, mungkin 1 orang atau 2 orang, 3 orang gitu, yang ya dealing dengan orang yang akhirnya nekat gitu dianya. Bisa aja dia nekat kayak nanya-nanya orang supranatural, mungkin dia punya kenalan orang yang punya indera keenam, dia punya kenalan orang pintar kah, atau ya yang magic gitu. Karena udah nggak ada petunjuk dari sosial media kamu, ya akhirnya dia minta petunjuk dari orang supranatural gitu, yang orang pintar itu ya. Ya, nanya-nanya inilah energi kamu. Jadi kalau kamu bisa cek energi dia melalui tarot, ya mungkin kan dia belum kenal tarot kalau dianya. Tapi bukan berarti dia nggak kenal sama orang pintar kan. Gitu, jadi ya ada beberapa gitu, 1, 2, 3 orang ya. Dia itu memang ada kenalan orang pintar. Jadi masih bisa lah cari tahu kabar kamu. Soalnya itu orang mungkin egonya udah luar biasa ya. Egonya tinggi banget. Jadi kalau mau tahu tentang kamu tuh kayak gengsi banget gitu nanya kamu langsung. Misalnya gini nih. Kalau memang sosmed kamu tuh udah pasif ya, kamu nggak terlalu nge-up di sosmed, kan dia bisa hubungi kamu sebenarnya. Kalau dia blokir kamu kan harusnya bisa di unblock. Kalau dia hapus akun kan harusnya bisa ditunjukin lagi akunnya, atau ya hubungi kamu lah. Mungkin nomor kamu kan masih itu, akun kamu masih itu, kan harusnya bisa aja langsung aja kirim pesan ke kamu gitu kan, nanya kabar kamu, apa kabar, bla 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 gitu. Tapi kan gengsi lah gitu. Lebih bagus gue ke orang pinter, ke orang supranatural. Ya mending gue buang-buang duit. Nah dia ngerasa gitu. Demi gengsi, ya kan? Jadi ya gitulah. Beberapa kalian ada dealing sama orang kayak gitu. Nah jadi apa ya? Aku lihat itu nggak usah terlalu diambil pusing, karena dia nggak ngelakuin hal negatif ya. Beberapa dari mereka ya pergi ke orang seperti itu cuma mau tahu kabar kamu aja, tapi nggak ngelakuin yang gimana-gimana
gitu. Yang penting kamu stabil, yang penting stabilkan energi kamu. Karena aku ngelihatnya sih ya siapapun orang yang dia temui, pasti orang supranatural itu memberitahu yang apa adanya aja. Kalau memang kamu sedang dalam perjalanan spiritual, beberapa kalian fokus pada perjalanan ini untuk meningkatkan spiritualitas kalian ya. Jadi mungkin dia merasa kalau kamu tuh udah berbeda juga sekarang ya. Kamu tuh benar-benar sekarang seperti orang yang gak sama seperti dulu. Udah benar-benar tahu jati diri kamu. Bahkan kamu bisa mengendalikan diri kamu gitu. Karena aku lihatnya ada di antara kalian yang dulu tuh ya masih hidupnya secara duniawi, tapi sekarang udah enggak. Kamu benar-benar menjadi diri sendiri. Kamu benar-benar udah tahu tujuan hidup, tahu misi jiwa kamu. Kamu juga tahu bagaimana mewujudkan apa yang kamu mau. Bahkan kamu bisa menciptakan kebahagiaan kamu sendiri. Mungkin kamu nggak seperti orang-orang biasanya lagi. Kamu nggak bergantung pada orang, nggak menaruh harapan pada orang gitu, karena kamu udah capek kecewa gitu. Ya dia ngerti lah, cuma dia sulit banget nyampein itu ke kamu gitu kak ya. Kita lihat lagi ya. Never ending story. Wah. A change in the one. Exchanging skills by the book. Not for you. Kaput. Oke. Jadi beberapa ini kan ada yang ceritanya nggak kelar-kelar ya, koneksinya belum beres-beres. Beberapa kalian jadi seperti badai ya, seperti kayak badai ini sulit banget berlalu gitu. Karena memang nggak mudah untuk melepaskan seseorang, apalagi itu koneksi spiritualnya kuat dengan kamu ya. Kalau yang punya koneksi soulmate, twin flame itu kan nggak mudah memutus koneksi seperti itu. Karena udah banyak energi yang kita korbankan ya. Udah banyak energi yang terkuras. Jadi ibarat kayak udah terlalu banyak yang diinvestasi. Jadi kayak rasa ayolah, lagilah, semangat lah gitu. Padahal belum tentu hasilnya bagus, ya kan? Jadi cobalah untuk lebih kayak memahami jalan Tuhan, memahami kehendak Tuhan dalam hidup kamu. Semesta itu pengen nyampein ke kamu kalau ya ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui ya. Ketika kita bertemu seseorang, kita mencintainya, lalu kita merasa koneksi yang kuat dengan dia, bisa saja dia ditakdirkan buat kamu, gitu kan? Tapi bisa juga dia tidak ditakdirkan buat kamu, gitu. Kemudian, oke lah kalau segala sesuatu yang terjadi ini bukan kebetulan, ya. Karena sebenarnya nggak ada yang kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi kan atas kehendak yang di atas, gitu. Tapi kenapa kita koneksinya sama dia? Kenapa kamu koneksinya sama dia? Nah, bisa aja memang itu takdir. Tapi takdirnya untuk bersatu atau takdir untuk menjadi pelajaran berharga. Gitu ya. Jadi itu sih lebih kayak pelan-pelan mempelajari kalau ada loh rencana Tuhan buat hidup kamu. Ada rencana yang maha kuasa untuk kamu. Coba pahami seluk-beluknya, perjalanan kamu sama dia. Kamu tuh ngelihat energi kalian lebih kayak untuk bersatu, atau untuk pelajaran hidup aja, atau untuk pengalaman berharga doang gitu.
Misal gini, kan kalau tantangan yang berat itu soal perbedaan sama kalau ada orang lain ya. Nah, kalau kamu merasa semakin mudah nih jalan kalian menyatukan perbedaan, kalau kamu ngerasa kayaknya orang lain itu semakin lama energinya menjauh dari dia dan dianya semakin mendekat ke kamu, nah itu tandanya memang ada energi kalian bisa bersatu. Tapi ini kalau misalnya nih perbedaan udah semakin sulit banget untuk disatukan, terus orang lain ini tetap aja masih ada di antara kalian, nah itu tandanya energinya bukan untuk bersatu, tapi untuk pelajaran hidup aja gitu. Jadi cobalah memahami, mengerti hal seperti itu. So lebih kayak apa ya, fokus pada perjalanan ini tuh endingnya bakalan seperti apa ya. Maksudnya ya perjalanan ini kan pasti kamu bisa melihat tanda-tanda bahwa ada loh kesimpulan yang bisa kamu tarik, ada kesimpulan yang bisa kamu ambil dari sekarang gitu. Jadi ibaratnya biar nggak buang-buang waktu loh. Masa berbulan-bulan kamu kayak gitu-gitu terus, masa bertahun-tahun kamu gitu-gitu terus, stuck terus. Nah, sedangkan hidup kan harus terus berlanjut, life must go on ya. Jadi tentukan ini kesimpulan koneksi ini buat kamu dan dia untuk bersatu atau pelajaran hidup aja. Nah, seperti itu. Biar nggak buang-buang energi. Masa terus-terus stuck di lingkaran begitu-begitu aja. Mager-mageran terus, males gerak lah, nggak mood ngapa-ngapain lah. Nah, soalnya itu ngeganggu kesehatan juga loh. Karena aku lihat di antara kalian jadi kayak males makan, males ngapa-ngapain. Ada juga yang jadi kayak stres, makanya jadi banyak makan. Ya, jadi kayak aneh gitu bentuk badannya ya. Ada yang kurus banget, ada yang gendut, wah makin gendut sebenarnya jadinya kan. Nah coba pola hidup itu mempengaruhi juga ya. So jaga kesehatan kamu, sayangi diri kamu, jangan kayak gitu-gitu terus ya. Oke, so kayaknya itu dulu ya untuk general reading kali ini. Next time kita bahas lagi yang mungkin bisa ada faedahnya. Ini juga energinya umum banget, general banget. So ambil yang bermanfaat aja. Dan ini bisa terbolak-balik. Mungkin kamu atau dia yang seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.